Jika kita sebagai umat Islam mampu mengamalkan amalan hati ini, maka jaminannya adalah dikejar-kejar oleh uang, dikejar-kejar oleh harta, sehingga kerjanya santai tetapi hasilnya benar-benar nyata karena uang mengejar-ngejar kepadanya. Nah, kalau kita kerja yang keras, yang banting tulang, peras keringat setiap hari, itu kan pasti dapat capeknya, pasti, tetapi hasilnya belum tentu. Banyak orang yang bekerja keras siang malam, capek pasti, tetapi hasil belum tentu pasti. Sedangkan orang yang mengamalkan amalan hati ini, maka dijamin kerjanya santai-santai tetapi hasilnya pasti dan nyata. Perhatikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Zaid bin Thabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu telah mendengar oleh saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga melimpahkan rahmatu ta'dim Allah oleh Allah alaihi kepadanya Rasulullah, wasallama dan semoga memberikan keselamatan oleh Allah kepada Rasulullah. Yaqulu, yaitu dalam keadaan sedang bersabda oleh Rasulullah. Kata Zaid bin Thabit, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabdanya ini. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun, akhrajahu Ibnu Majah. Yang artinya, man bermula siapa saja, kanat yang ada, ad-dunya oleh dunia ini, hammahu yaitu niatnya, cita-citanya dia man, farraqa maka akan memisahkan, mencerai beraikan Allahu oleh Allah alaihi atas dia man, amrahu pada urusannya dia man, wa ja'ala dan menjadikan oleh dia Allah faqrahu pada kefakirannya, kemiskinannya, baina ainaihi di antara kedua pelupuk matanya. Walam yati dan tidak akan datang kepadanya dia man minat dunia daripada harta dunia ini, illa ma kecuali sesuatu kutiba yang telah ditetapkan lahu untuknya dia man. Wa man kanatil akhiratu, wa man dan belum siapa saja, siapapun nih laki-laki maupun perempuan, kanat yang ada al-akhiratu oleh akhirat, niyatahu yaitu niatnya dia man, jama'a maka akan mengumpulkan Allah oleh Allah lahu baginya dia man, amrohu pada urusannya dia man, wa ja'ala dan menjadikan oleh dia Allah ghinahu pada kekayaannya, fi qalbihi di dalam hatinya, wa atatsu dan akan mendatangihu kepada dia man ad-dunya oleh harta dunia ini, wahia dalam keadaan bermula dia harta dunia raghimatun yaitu makhurah. Makhurah artinya dipaksa untuk mengejar-ngejar kepada orang yang niatnya benar. Akhraja Ibnu Majah, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 4105. Nah, ini perhatikan sekarang maksud hadis ini. Maksudnya adalah amalan hati ini adalah niat. Niat yang benar dalam menempuh kehidupan itu Masya Allah lebih baik, hasilnya lebih nyata daripada niatnya salah. Niatnya salah walaupun dia sudah kerja keras, banting tulang, capek, pasti capek, tetapi hasilnya belum tentu pasti, belum tentu nyata. Sedangkan orang yang di dalam hidupnya niatnya benar, maka wa atatsu dunya wa hiya raghimatun,
dunia, harta dunia, uang akan mengejar-ngejar kepadanya. Wa ya raghimatun, sedangkan harta dunia itu raghimah. Raghimah artinya maghuratun, yang dipaksa untuk senantiasa mengejar-ngejar orang yang niatnya benar. Ingat, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal-amal ini binniyati, tergantung pada niat-niatnya. Niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Mengapa begitu? Niat yang benar itu Masya Allah nilainya itu sudah 100%. Nah kalau niatnya salah, walaupun amalnya benar, ya rusak. Niatnya nih salah, amalnya benar, itu bisa rusak. Karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya yang rusak, yang salah, walaupun amal perbuatannya benar, amalnya bisa rusak gara-gara niat yang salah. Sebaliknya, kalau niatnya benar, hidup di dunia ini betul-betul untuk menyiapkan segala sesuatu bekal di akhirat. Menyiapkan bekal di akhirat, misalnya kita kerja, niat kita benar untuk bekal ibadah, untuk modal ngaji, memperdalam ilmu agama. Setelah dapat uang, maka kita praktek ngaji setiap hari di hadapan guru. Insya Allah hartanya akan semakin banyak melimpah ruah. Nah masalahnya nih, kalau dia kerja keras, banting tulang, mati-matian, tapi niatnya ya yang penting saya punya uang, punya rumah, punya mobil, ya sudah. Itu nanti akan diuji oleh Allah. Hartanya akan semakin hilang, di masa tua bisa semakin menderita. Berbeda dengan orang yang niatnya benar. Dia mencari harta untuk bekal ke akhirat. Dia untuk ibadah, ya kan, untuk ngaji, untuk bekal sholat, bekal dakwah, bekal jihad fisabilillah. Pokoknya untuk akhirat. Segala sesuatu yang untuk akhirat, maka harta, benda, uang itu akan mengejar kepadanya. Sedangkan harta itu senantiasa rohimah. Demikianlah amalan hati yang harus dijalankan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.